Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Rahayu dari Prodi PAUD dengan NIM 2021 09648390. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil perkuliahan kemarin tentang tafsir Tarbawi yang membahas tentang subjek pendidikan yang ada di dalam Al-Quran menurut tafsir Tarbawi. Yang pertama yaitu terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Yang kedua yaitu terdapat dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 10. Yang ketiga yaitu terdapat surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Yang keempat yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 70. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsiran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10 yang berbunyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan, yang artinya yaitu yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 9. Tafsiran di sini menjelaskan tentang subjek pendidikan yang ada di dalam surah ini, yaitu Allah, di mana Allah itu telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia sehingga manusia dapat pandai untuk berbicara. Tafsiran yang kedua yaitu terdapat dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla syahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu al hawa in huwa illa wahyu yuha alamahu syadidul quwa dukmirati fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausyaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha, yang artinya yaitu demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad, 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Dalam tafsiran surat ini, subjek pendidikan yang ada yaitu Muhammad. Untuk mengapa harus Muhammad? Karena Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Muhammad, apa yang diperintahkan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad, apa yang dicontohkan Muhammad untuk kaumnya itu tidaklah bohong. Itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril oleh Allah. Tafsiran surat yang ketiga yaitu surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijal nuhi ilaihim fash'alu ahlad dakri in kuntum la ta'lamun bil bayanati wa jumuri wa ilaika dakra
litubayyana linnasi manzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kamu tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Untuk tafsiran ayat yang keempat yaitu surah Al-Kahfi ayat 65-70. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Fala lahu musya hal attabi'uka ala atu'allamani mimma ullamta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabran wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Fala satajiduni insya'Allah sabira wa la a'silaka amran. Qala inni taba'tani fala taj'alni an syai'in hatta ahdisya laka minhu dzikran, yang artinya yaitu lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanmu. Dia berkata, bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu kamu? Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri merangkainya kepadamu. Dalam tafsiran surah Al-Kahfi ayat 65-70, di sini menjelaskan tentang bagaimana seseorang murid itu harus bersikap kepada gurunya. Pada ayat ini digambarkan bagaimana Musa itu sebagai seorang murid berlaku tawadud kepada gurunya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.